Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim, para ulama, para asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh masyarakat yang kesemuanya saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi. Tak lupa kepada pengurus Musholla Al-Amar RT 1 RW 5 Kampung Baru Cangaan, yang kesemuanya saya cintai, saya muliakan, saya hormati. Tak lupa juga kepada masyarakat sekitar kanal santer, Banyune anter ya, kanal santer, yang semuanya saya hormati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Ta'lim wa Dzikrus Shalawat Khairul Wasilah, para pecinta salawat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur selalu dan terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bosan terus kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Hingga saat ini kita semua tetap terus mendapatkan kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah, tetap diparingi nikmat Islam, nikmat iman, sehat, afiat, panjang umur, sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama, berkumpul bersama, pengajian rutin Majlis Ta'lim wa Dzikrus Shalawat Khairul Wasilah. Mudah-mudahan insyaallah barokah bacaan sholawat, barokah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang punya hajat, yang punya niat, yang punya cita-cita, baik hajat urusan dunia wal akhirah, insyaallah sedaya ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita kecil besar, zahir batin, kesemuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mungkin di antara
keluarga, jamaah, masyarakat malam hari ini dalam keadaan sakit, monggo kita niatkan, kita doakan barokah sholawat, barokah maulid, barokah pengajian. Insya Allah diparingi sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid sudah habis. Bulan Rabiul Awal sudah selesai. Kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Tiang Jawi nyebutnya bakto Maulud. Moncak noreng Madura bulan Rasol. Udah Madura? Oh beda. Bulan Rasol katanya orang Madura. Tapi Masya Allah masyarakat Kalisunter, Kalisanter ini di panggung dikelilingi dengan endok-endokan. Oh, berapa endok ini dipasang ini? Endok sungguhan ya, bisa dimakan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang jenengan sumbangkan insya Allah akan gobul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasan waktu. Menghaturkan sholawat salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya pada bulan Maulid saja. Kapanpun itu, bulan apapun saja, kita tetap harus selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan seterusnya. Selama hayat dikandung badan, bahkan sampai kita wafat pun kita wafat membawa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin diperkuat cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta yang tidak terputus dengan waktu, cinta yang tidak terputus dengan kondisi apapun sampai kiamat, sampai akhirat, sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada kesempatan kali ini ayo kula panjenengan ngaji. Belajar membaca keterangan-keterangan dari para alim ulama tentang kemuliaan, kehebatan yang Allah anugerahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri di dalam qasidah Burdah beliau mengatakan wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha fil zulami. Dalam qasidah Burdah, jenengan yang sering ngaji Burdah ini, Imam Busiri mengatakan bagaimana? Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha, setiap tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, Saleh, Hud, Syu'aib dan semua para anbiya yang mereka memiliki mukjizat, fa innamat tasalat min nurihi bihimi, kesemuanya itu nyambung, kesemuanya itu menyumber, mengambil dari cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau digambarkan Nabi Muhammad itu fa innahu syamsu fadlin. Nabi Muhammad itu mataharinya.
yudhirna anwarha, yang sedangkan yang lainnya para anbiya hum kawakibuha, para anbiya itu bintang-bintang yang keberadaan mereka ada cahaya kecil sedikit terpantul dari cahaya matahari. Mataharinya dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi apapun mukjizat yang dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad juga punya. Kenapa? Karena para anbiya itu mereka sumbernya ya dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa di antaranya? Kita pernah tahu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bin Maryam, putra Sayyidatuna Maryam, yang kita tahu julukannya sebagai Ruhullah. Ya, kalau Nabi Musa julukannya Kalimullah, Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah, Nabi Isa julukannya Ruhullah, Nabi Muhammad Habibullah. Kok nak nyaut gini khawas ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Kesirep tak? Kopi, monggo diseruput. Boleh diulang? Boleh diulang? Biar semangat ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Ibrahim julukannya siapa? Kemudian Nabi Musa julukannya siapa? Wah, yang di bawah ini tidak nyaut ini. Kalimullah. Ibu-ibu? Kalau Nabi Isa julukannya siapa? Ruhullah. Kalau Nabi Muhammad serentak semuanya siapa? Habibullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pangkat-pangkatnya mereka ini harus tahu kita ini. Ini kalau pelajaran dasar ini Pak, dasar. Sama ditakoni siapa? Alah. Oh, jadi ngopi. Sallallahu alaihi Muhammad. Di antara mukjizatnya Nabi Isa, Allah berikan kemuliaan kepada beliau apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sampun pecah dulur. Bahkan sudah wis dipendem itu, Pak. Itu kalau Nabi Isa dikasih sama Allah mukjizat bisa membangunkan orang yang sudah meninggal dunia, itu bisa. Nabi Muhammad loh, jangan tanya. Nabi Isa itu bisa seperti itu karena bersumber dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sangat bisa, sangat gampang, sangat mudah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pernah kejadian, pernah terjadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu da'a rajulan ilal Islam, ngajak orang untuk masuk Islam. Ya sebagaimana tugasnya Nabi kemana-kemana dakwah, yang ngajak orang iman, Islam, yakin kepada Allah, membuang keyakinan-keyakinan yang menyekutukan Allah, kufur kepada Allah, mengajak orang untuk iman kepada Allah. Salah satu orang Pak diajak sama kanjeng Nabi, ayo ikut saya, iman, percaya kepada Allah. Nyaut kan? Jawab dia. Apa kata orang itu? La uminu bika hatta tuhya liya ibnati. Muhammad, aku tidak mau iman dengan kamu. Aku gak percaya. Tidak mau patuh kepada kamu, nurut iman kepada Tuhanmu Allah. Nggak, gak gelem. Sampai kapan? Hatta tuhya li ibnati. Sampai panjenengan kamu Muhammad bisa menghidupkan lagi anak perempuanku yang sudah wafat, sudah meninggal. Nek sampean iso nguripno anakku, seger maneh urip, aku percaya lek sampean iku nabi. Ayo wis melok aku iman sama sampean. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau saya ditantang gitu Pak, ya kirim salam wis. Hah? Ini levelnya level nabi, ini levelnya level rasul. Kalau cuma tantangan seperti itu, wah gampang. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tantangan itu apa? Anak muda-muda. Challenge ya.
Nabi Muhammad di challenge, wah gampang, cuma urusan menghidupkan orang yang meninggal dunia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau bilang, arini qabroha, ayo, mana kuburannya, ayo tunjukkan sama saya di mana kuburannya. Ayo berangkat Pak ke tempat penguburan, diantarkan. Fa'arahu iyahu, ditunjukkan, ini kuburan anak saya. Ayo hidupkan sekarang. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Tidak usah pakai dungo dowo Pak. Apalagi terus pakai sholat. Wah kesuwen. Allahumma robbana. Wah gak ada robbana Allahumma wis. Langsung dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ya fulana, hei anak perempuan. Kalau bahasa kampung kita mungkin bisa kita ucapkan, Nduk, Mbak, dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Langsung dipanggil. Ya Kanjeng Nabi yang manggil, nyaut, labbaika wa sa'daik. Nggih Kanjeng Nabi, nggih dalem Kanjeng Nabi. Kalimat labbaik itu kalimat sautan yang sopan, yang halus ketika kita dipanggil oleh orang yang lebih mulia, yang lebih agung. Kalau dipanggil nyautnya labbaik. Makanya panjenengan yang ditakdir berangkat haji umroh, yang belum mudah-mudahan cepat berangkat haji umroh semuanya, amin. Rombongan khawas semua satu pesawat insyaallah nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan orang haji umroh itu panggilannya siapa? Panggilannya Allah. Ketika dipanggil sama Allah ya kita jawab labbaik Allahumma labbaik. Itu kalimat sautan yang sopan, yang halus. Kalau Jawi niku napa Pak? Dalem niku nggih. Bang dalem, Nduk, dalem Mbak, Pak, Mak. Mon Madura apa nih? Kadinto. Lebih halus kadinto Pak ketimbang engki Pak. Kadinto. Ya, kalimat-kalimat seperti itulah. Ini dipanggil sama Nabi Muhammad, ya fulana, wahai anak perempuan, Mbak, Do, dalem Kanjeng Nabi nyaut. Ini menunjukkan dari kejadian ini berarti mereka itu yang ada di dalam alam kubur itu bisa komunikasi dengan yang hidup di alam dunia. Kenapa? Karena orang yang masuk ke alam kubur itu pada hakikatnya mereka hanya pindah alam saja. Pindah alam. Bukan terus putus hubungan, tidak ada keterkaitan. Oh berhubungan masih. Makanya jenengan, kita nih umat Islam dianjurkan kalau melewati kuburan, ucapkan salam kepada mereka. Gimana bacanya Pak? Assalamualaikum ya ahlal kubur antumus sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Assalamualaikum, keselamatan untuk alaikum, untuk kalian. Ini yang mondok-mondok yang pernah belajar ilmu nahwu paham. Nabi Muhammad mendidik kita pakai kalimat alaikum, itu dhamir mukhatab lil jama'. Dhamir yang dipakai untuk orang yang diajak bicara itu di depan kita. Makanya pakai alaikum. Kayak sampean Pak ketemu saya papasan, kelihatan saya assalamualaikum, kan orangnya di depan kita. Tapi kalau jenengan ketemu saya, Habib assalamualaikum. Wah rasanya ini. Orangnya di depannya kok assalamualaikum. Alaihim itu untuk mereka, orangnya tidak di depan sampean. Makanya jenengan ketika melewati kuburan dianjurkan mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Karena kita sedang berkomunikasi dengan orang yang ada di depan kita. Hanya saja alamnya yang berbeda. Mereka berada di alam barzakh, di alam kubur mereka. Makanya ketika dipanggil sama Nabi, ya fulana, labbaika wa sa'daik. Berarti ada komunikasi dengan mereka hadirin. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Nabi tanya sama perempuan tadi itu, atuhibbina antarji'i ila dunya? Mbak, Do, sampean mau tak dikembalikan lagi hidup di dunia? Mau?
Ini bapak sampean orang tuanya minta supaya kamu dihidupkan lagi. Gimana? Mau? Urip maneh teng dunya, mau sampean? Jawab pak, nyawut apa kata dia? La wallahi ya Rasulullah, inni wajadtullaha khairan li min abawayya wa wajadtul akhirah khairan li minad dunya. Demi Allah saya tidak mau Kanjeng Nabi dan terus ono apa atret maning teng dunya balik waduh ribut tukaran masalah wos macam-macam sudah enakan di sini Kanjeng Nabi saya mendapatkan pemberian dari Allah yang pemberian itu jauh lebih hebat ketimbang pemberian orang tua kepada saya. Gak ono apa-apa nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Nih sampai yang jadi orang tua ini. Bapak, emak, apapun saja kita kasih untuk anak ya. Mulai dari duit, sandang, pangan, papan, pendidikan, dirabekno wis entek duwe akeh sudah. Segala sesuatunya kita berikan untuk mereka semuanya. Namanya anak bagaimana? Tapi kata perempuan tadi apa? Nabi, saya di alam kubur sekarang ini mendapatkan pemberian dari Allah yang pemberian orang tua saya tidak ada apa-apanya. Lebih nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kongkon balik oleh teng dunya. Oh enggak wes enak nang kene alam kubur ini sudah lebih nikmat sudah. Wa wajadtul akhirah khairan li minad dunya, dan ternyata Kanjeng Nabi alam akhirat itu lebih nikmat ketimbang alam dunia Kanjeng Nabi. Wis kerasan nang alam kubur, Pak. Kongkon balik maneh megawe esuk nang pasar mikul-mikul. Lah. Kesel. Ruwet tukaran eker-ekeran. Waduh, masalah tok ini dunia. Mereka sudah merasakan nikmatnya di alam kubur. Suruh balik enggak mau. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini menunjukkan berarti di kuburan itu juga ada kenikmatan. Siapa yang taat, yang ahli ibadah, dia bagus hubungannya kepada Allah dan hubungan kepada orang sekitarnya, dia dalam alam kuburnya akan merasakan kenikmatan. Apa kata Rasulullah? Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nira. Surga, kuburan itu bisa menjadi taman-taman yang indah di dalam kuburan panjenengan dari taman-tamannya surga kalau bagus orangnya ahli ibadah. Tapi juga kuburan akan menjadi siksa dari siksa neraka yang Allah dahulukan di alam kubur orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dia ditawari sama Kanjeng Nabi tidak mau, Pak. Kalau mau langsung urip maneh. Atret mana di dunia mau dikasih sama Nabi, cuma dia tidak mau. Lebih merasakan nikmat di alam kubur. Mudah-mudahan ya kita nanti ketika wafat masuk di alam kubur, insya Allah kuburan kita menjadi taman-taman surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Sallallahu alaihi Muhammad. Enak Bib ya, kayak perempuan tadi itu saya. Gimana Bib yang alam kubur tuh model tidak sama Pak, beda, lain. Ya aku penasaran, ya monggo. Berangkat duluan Pak ya. Nanti sampai di sana WA, oh Bib enak Bib. Kirim video call lah ya apa nih. Ya mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu di antara kejadian yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ada juga kejadian di zaman sahabat. Di zaman sahabat itu ada seorang sahabat namanya Zaid bin Kharijah. Sahabat Zaid bin Kharijah. Hafalkan nama-nama sahabat, hafalkan Pak. Ya, saya terangkan sekarang hafal. Terakhir nanti ada hadiah. Endok-endokan. Sallallahu alaihi Muhammad, untuk temenan. Zaid bin Kharijah. Zaid bin Kharijah itu diceritakan dia hidup di kota Madinah, termasuk dari sahabat Ansor. Zaid bin Kharijah. Gak tahu kenapa, mungkin beliau ada riwayat sakit atau bagaimana. Sekitar antara zuhur sampai asar beliau keluar ya di jalan-jalan kota Madinah. Kemudian
Kok subhanallah idkharra, geliyang-geliyang, miring-miring, roboh, semaput. Ternyata sampai menjadi fatuwufiyah, meninggal dunia. Zaid bin Kharijah. Yang namanya umur ada yang tahu kan gitu. Kadang-kadang baru kemarin ketemu sama kita, loh, subuh pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya umur ada yang tahu, Pak. Ya kurang lebih kalau sampai pengen tahu, penasaran, seperti almarhum abah saya. Almarhum abah itu asar masih ada di Masjid Ba'bud itu, kemudian ngimami, mimpin baca surat Waqiah, selesai. Pulang ke rumah, kemudian mandi-mandi, jatuh rubuh, tidak ada sudah. Tidak ada. Itu panitia yang jemput ke rumah bingung, Pak. Kenapa? Karena sebelumnya habis telepon mau dijemput acara. Itu tadi telepon saya, itu ternyata sekarang datang sudah menjadi jenazah. Umur ada yang tahu. Makanya harus selalu siap dengan datangnya kematian. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sahabat Zaid bin Kharijah yang mungkin vertigo apa mumet geblak meninggal dunia beliau. Ya sudah rame. Geger diumumkan bahwasanya Zaid bin Kharijah wafat. Karena meninggalnya di tengah jalan, Pak, wong kabeh ngerubungi, dipikul, dibawa ke rumahnya, masuk ke rumahnya sudah. Ya sebagaimana layaknya jenazah, biasanya kan ditaruh di atas ranjang atau semacam cari habaib iku amben, apa Jawane amben? Hah? Cari maturun alencak. Amben ya, amben juga ya, kayak semacam panggung nih, Pak, pendek cuma, taruh di sana. Kemudian sama keluarganya diambilkan kain, Pak. Ya kayak jenazah itu ditutup jenazahnya begitu. Kemudian banyak sudah orang mulai nyelawat datang. Ya biasalah perempuan itu nangis. Ya namanya keluarga kaget. Memang orang meninggal mendadak itu untuk almarhum koyoknya enak. Kan begitu ya, tidak ngerepoti sama yang ditinggal, tidak sakit sampai memakan waktu yang lama, biaya dan seterusnya, tidak mau ngerepoti katanya begitu. Ya cuma yang ditinggal ini, Pak, langsung nyut kan gitu ya, kaget kemesut. Wah, perempuan nangis semuanya. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau andai kata ada anggota keluarganya yang wafat, meninggal dunia, nangis boleh, tidak dilarang. Nabi ketika ada anggota keluarganya yang wafat, beliau berlinang air mata, nangis, boleh. Tapi tangisan dalam batasan yang wajar. Tak apa-apa, silakan, itu tangis rahmat, kasih sayang. Tapi kalau sudah ngawur nangisnya, itu haram, dilarang. Emak nangis sampai jambak-jambak gelundungan kayak PT atus debu gua. Jerit-jerit sambil benturkan kepala, jendu anakku emak. Haram, dilarang, tidak boleh. Ini sering kejadian kadang-kadang di antara khususnya ya al-emak-emak ini. Kaget, bingung, gelundungan. Wah, gak terima takdir. Terus sore mana? Itu tetap mati. Itu tidak boleh ya. Tangisan seperti itu dilarang. Kalau cuma sekedar tangisan biasa, monggo tidak apa-apa. Ini perempuan nangis-nangis, Pak. Orang-orang laki banyak yang nyelawat ke rumahnya Zaid bin Kharijah. Sampai antara maghrib sampai isya, loh yang hadir nyelawat nih, Pak, yang hadir nyelawat. Ketika itu, kok dengar suara nih? Dengar suara aneh. Suara apa ini? Ada yang tenger. Kemudian bilang, ansitu, menang, diam. Coba perhatikan, ada suara aneh. Ternyata suara aneh itu dari mana? Dari almarhum sahabat Zaid bin Kharijah yang jadi jenazah itu sudah, Pak. Coba cek, periksa. Dibuka, Pak. Penutup kain dibuka. Ternyata betul. Apa yang dia baca? Dengarkan. Jenazah, ini jenazah. Dia bilang begini, Muhammadur Rasulullah, An-Nabiyul Ummi, Khatamun Nabiyyin, La Nabiyya Ba'dah, Kana dhalika fil kitabil awal. Sadaqa, Hada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.
dibuka kain penutup, dia langsung bilang apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Beliau orang yang benar, orang yang jujur. Sekarang ini ada Rasulullah datang kepadaku. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Ketika dia baru wafat, meninggal dunia, didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Artinya jenazah orang sudah meninggal dunia ternyata tetap mengucapkan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka nilai wong urip seger hidup di dunia kok tidak mau dengan sholawatan, ngenteni apa? Ngenteni jiun ta? Hah? Apa nunggu meninggal dunia baru saya kepengen didatangi Kanjeng Nabi, kon urip gak tau maca sholawatan. Lihat sahabat ini ya, sampai wafat pun dia memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan hada Rasulullah, ini Rasulullah datang kepadaku. Makanya beliau langsung bilang assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, orang mati meninggal dunia, mereka cinta dengan Nabi Muhammad, mereka menghaturkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu mukjizat Nabi yang berkaitan dengan orang yang wafat, meninggal dunia. Berikutnya mukjizatnya Nabi yang berkaitan dengan apa? Dengan bayi. Bayi. Bahkan disebutkan bayi itu masih berumur 1 hari, Pak. Ini pengalaman sahabat, namanya sahabat Mu'aiqib al-Yamani. Sahabat Mu'aiqib al-Yamani. Kalau tadi yang meninggal dunia siapa namanya? Siapa? Zaid bin Kharijah, itu yang wafat, mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Mu'aiqib al-Yamani berangkat dari negerinya ke kota Makkah mau haji. Selesai ibadah haji beres, selesai mampir ke rumahnya orang di kota Makkah. Kok subhanallah ketika mampir di rumah itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kok ketepaan Pak, rezeki ini, rezeki. Mampir ke rumahnya seorang sahabat, ke sana lu ada Kanjeng Nabi, oh rezeki. Dan lebih hebatnya lagi, sahabat Mu'aiqib melihat keanehan ketika itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seseorang Pak datang dari negeri Yamamah, dengar info ada Kanjeng Nabi. Dia punya anak baru berumur 1 hari Pak. Saya tas merocot ini, si abang baru umur 1 hari, dengar ada Kanjeng Nabi datang, wah kesana langsung. Kenapa? Berharap barokah dan didoakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa langsung. Ketika diantarkan di hadapan Kanjeng Nabi, bayi ini sudah ditaruh depan Kanjeng Nabi. Nabi komunikasi sama bayi, ngomong sama bayi. Apa kata Rasulullah? Ya gulam man ana. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ya gulam man ana. Nah, aku sapa nak? Iki si bayi, Pak, Bu. Si tas merocot umur 1 hari si abang ini. Dipanggil sama Nabi. Nah, saya siapa nak? Saya siapa? Jawab, bayi ini jawab. Dia bilang apa? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan adalah Rasul utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi apa? Sodakta, betul kamu nak. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kamu diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Komunikasi menghidupkan yang mati bisa, Kanjeng Nabi, mukjizat. Kemudian komunikasi sama anak bayi berumur 1 hari ya juga beliau bisa, mukjizat. Bahkan juga di antara kehebatan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Beliau bisa juga menyembuhkan penyakit-penyakit bahkan yang bisa dikatakan sakit parah sekalipun. Sallallahu alaihi Muhammad. Kapan itu? Ketika peperangan Uhud, ada seorang sahabat namanya Qatadah. Namanya siapa? Qatadah. Eling-eling lagi, sering-sering sahabat ini.
Namanya Qatadah. Diceritakan dalam peperangan Uhud, umat Islam itu kalah, banyak korban gitu kan. Nah di antaranya sahabat Qatadah. Sampean tahu enggak apa yang terjadi sama sahabat Qatadah? Dikatakan hatta waqa'at ala wajnati, sahabat Qatadah itu Pak, matanya beliau ini kena tombak atau kena senjatanya musuh, sampai mohon maaf, bukan cuma luka Pak, bukan hanya bersentok, bola mata ini coplok lepas, bola mata bundur ini Pak, coplok dipegang sama beliau begini. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Itulah perjuangan sahabat itu begitu Pak. Mereka itu untuk Kanjeng Nabi, cinta sama Kanjeng Nabi, bukan cuma korban duit tok, bukan hanya tetesan keringat, bukan hanya tetesan darah, tetesan mata coplok siap untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kene awa-awaan gerges titik, anu gak pati enak awakku yo. Gak melok tak khawas. Anu rodok grimis iki, kok aku masuk angin. Alah. Qatadah itu sampai lepas bola mata beliau. Bingung ini harus kemana ini? Praktek-praktek dokter belum ada yang buka, rumah sakit belum ada ketika itu. Ya sudah, satu-satunya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Datang ke Kanjeng Nabi Kang sambil membawa bola mata beliau sendiri. Sampai di depan Kanjeng Nabi dia bilang begini, "Ya Rasulullah, innali imra'atan uhibbuha wa aksha in ra'atni takdarani." Nabi, ini bagaimana Kanjeng Nabi? Ini kelenti Kanjeng Nabi. Kalau saya pulang ke rumah, datang masuk ke rumah sambil bawa bola mata, kemudian istriku ngelihat, ini gimana kira-kira? Dia pasti jerit, histeris, takut, bahkan jijik sama saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan semua selamat sehat walafiat. Umpamanya sampean lagi nunggu di rumah santai-santai, lo kok ada ambulan masuk parkir di depan rumah jenengan, ngeluarkan suami dalam keadaan darah berlumuran, kan jerit setengah mati namanya orang di rumahnya. Bingung, kaget, histeris kan. Nah Qatadah itu begitu. Nabi kalau saya pulang ke rumah nih, bujuku ya apa Kanjeng Nabi? Dia akan takut, bahkan mungkin dia akan menghindar, cicik sama saya Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah? Sini, mendekat kamu. Fa'akhadha Rasulullah, diambil sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipasang lagi, waraddaha ila maudhiha, dipasang lagi di tempat mata beliau nih, pasang lagi. Ya gimana teknisnya nggak tahu sudah. Itu nggak pakai alat-alat yang kedokteran, gak ono wes langsung klak pasang beres sudah. Ya kalau kita bahasakan mungkin seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah pakai kedokteran operasi bios, gak kate bios-biosan wes langsung pasang klak beres. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan hanya dikembalikan Pak, didoakan sama Nabi, Allahumma ksuhu jamalan. Ya Allah, jadikan mata Qatadah yang sakit ini mata yang indah, mata yang bagus untuk Qatadah ya Allah. Didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Fakanat ahsana ainai wa ahadduhuma nadaran, dan mata yang dipasangkan sama Nabi Muhammad dan didoakan sama beliau menjadi mata yang paling indah, paling bagus, pandangannya paling jernih, dan sampai beliau tua tidak pernah sakit mata sama sekali karena didoakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini munsyid vokalis ini sering kan qasidah Qomarun, sering kan? Qomarun itu cerita ini disebut di Qomarun. Wa ainu Qatadatin khudha dalila Allah ada. Ya itu saya tidak paham maksudnya. Yang penting lagunya enak wis. Loh ini kisahnya begini nih. Bagaimana perjuangan sahabat dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela apapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dari kejadian itu juga menunjukkan bagaimana mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, kalau kita pelajari satu persatu mukjizat beliau sangat banyak. Ini kita pelajari menunjukkan supaya tambah mantap, tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang PR-nya
buat saya panjenengan. Kalau sahabat Qatadah rela bahkan sampai lepas bola matanya, yang kita siap perjuangkan untuk Nabi Muhammad, kira-kira siap korban apa panjenengan? Telur. Siap korban telur. Harus siap korban segala-galanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pak, tidak usah muluk-muluk, Pak. Kalau urusan coplok mata tidak kira mau saya sampai sudah kirim salam sudah. Tak mungkin, aduh, mustahil kok ya. Ayo pelan-pelan sunnahnya Nabi kita jalankan, kita hidupkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kira-kira? Saya mau tanya sama jamaah khawas semuanya, muslimin, muslimat. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Sampean malu apa tidak mengamalkan sunnah Nabi? Malu apa tidak? Tidak usah malu dengan sunnahnya Nabi. Ustaz, aku siwakan isin ya Pak Ustaz. Engkau dikandani koyo kiai siwakan kelotak. Akhirnya tidak jadi, batal, tidak siwakan. Katanya tidak malu, tunjukkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumat bapak-bapak ini sunnah menggunakan semuanya putih, mulai songkok, baju, kemudian sarung, surban berwarna putih. Itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Kanjeng Nabi. Gak usah malu Pak, pakai saja. Pak Ustadz tak dikomentari sama orang-orang, katanya tidak malu, katanya siap mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi. Praktek saja sudah. Niatkan bukan untuk pamer, bukan untuk gaya, enggak, kita meniru gaya pakaiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setidaknya jamaah khawas ini, baik pengurus-pengurusnya dan juga yang rutin hadir, ini harus punya. Tidak pantas panjenengan yang sudah bertahun-tahun ngaji sama kiai, sama para guru, para habaib, sholawatan bolak-balik, ternyata tidak ada siwak di kantong kita. Ayo, bukti nyata, tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi, siap? Insya Allah besok semuanya harus sudah punya siwak dan mengamalkan siwak. Nanti bisa laporan sama Cak Malik ya, dikirim ke grup, aku wis tuku Cak, siap siwakan, ngamal lo sunnah Kanjeng Nabi. Setuju? Kok melempem nih si kompak, setuju? Sallallahu alaihi Muhammad. Dan barakah semuanya ya, panjang umur, sehat walafiat, bisa istiqomah ngamalkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan terus bersama Kanjeng Nabi fid dini wad dunya wal akhirah, dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hada minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ولما نرجع الأنصاب المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشهورا وعبيل فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة، وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب ستعد الرحال وتعشى من الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عم الرسالة والعالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعوتك شاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن مواطن القرب ومظهر، قاسم ذلك في عبادك وسيف شجاع لودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأن يحضر به من أحبابه
اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلفاتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من الشر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرضنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركاته وشجة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالينا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعادم راية كبجميع المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المهتدين والظالمين وابسط العدل وهدي الحق في النواحي والأقدار وأيدهم بتعيين منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحرص العنسل من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب نسأل الروح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم أسرار الفاتحة. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك وكفى بالله عليما إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل الملائكة من الجنة إن كنتم تعلمون الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسخر سخر يا موفق موفق سخل ويسر ما تيسر اقضي حاجاتنا يا الله يا رب.
حاج الدنيا حاج الآخرة حاج الدنيا بما شرع في طاعة الله في طاعة الرسول محبة الله ومحبة الرسول وبر الوالدين وعلما نافعا ورزقا واسعا الله في الصحة والعافية ودمام العافية وشكر الفعل للناس مرضات الله فسوف يعطي أجرا عظيما بارك الرحمة بارك المغفرة بارك البركة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأسرار Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para masyayikh dan teman-teman yang saling di arah kebelian di Tuhan. Buatan para panitia didorong oleh pengumuman sekalian bagi lancar satu lancar untuk 4 sampai 5 orang. Jamaahnya kuat. Sarang-sarang. Yang penting barokah nggih. 11.30 sore lajeng khos lokal malam Kamis lajeng manggen teng musala Al Maroh. Sebenarnya khos lokal malam Kamis lajeng manggen teng musala Al